Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita cuma punya waktu pendek. Matius pasal 28, ayat tadi dibaca oleh Diaken Temi Gunawan, ya, dan Diaken Deni Riza. Itu Matius 28 ayat 11 sampai ayat 16 sampai 20. Ya, 16 sampai 20 ya. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 12. Saudara boleh nanti baca ya. Saya cuma mau sampaikan beberapa hal dari pembacaan itu. Yang kita hindari biasanya Matius 28, yaitu kata baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau udah sampai di situ, kita kalau boleh cari ayat lain gitu. Tapi ini firman Tuhan masalahnya ini. Nggak bisa kita mau renungkan tentang kenaikan Tuhan Yesus tanpa Matius 28 kan? Iya kan? Nggak bisa. Yaitu bahwa ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat dia, maksudnya penampakan Tuhan ya. Ini kan Yesus sudah mati dan menampakkan diri. Yesus menampakkan diri di bukit yang ditunjuk Yesus. Di situ dibilang Bukit Zaitun. Mereka menyembah, tapi beberapa orang ragu-ragu. Seperti yang tadi sudah saya katakan, seperti yang kita lihat di video-video pendek, bagaimana perjuangan orang-orang percaya. Ada orang yang berani sekali menyembah Tuhan, tapi ada orang yang ragu-ragu. Ada orang yang langsung saja, tapi ada yang kalau bisa ya, kalau boleh, kepada ibu-ibu, mereka bersahabat lalu mengajak saya untuk PA. Jadi ada hari Sabtu jam 11 itu. Ada PA, mereka berteman waktu SMA, lalu mereka bilang saling, ayo kita belajar PA. Saya bilang kepada mereka ketika bicara tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yaitu ada orang yang ragu-ragu menyembah Tuhan, tapi ada orang yang dengan berani bahkan menyatakan seperti ini. Mereka bilang kepada orang-orang yang mencoba mengintimidasi mereka, kepada orang-orang yang mencoba mengancam mereka, mereka bilang, kalau Tuhan yang kami sembah itu menyelamatkan kami, maka kami akan selamat. Tetapi kalau Tuhan yang kami sembah itu tidak menyelamatkan kami sekarang, jangan harap kami menyembah Tuhan lain. Kami tidak akan. Karena memang tidak ada Tuhan lain. Kami cuma punya Tuhan satu. Jadi kalau engkau aniaya kami, nggak ada masalah bagi kami. Itu yang dibuat oleh orang-orang Kristen pada zaman Nero. Ketika Nero marah kepada mereka, mereka malah bernyanyi-nyanyi. Terima kasih Nero, karena engkau menuntun kami untuk segera bertemu dengan Tuhan kami di surga. Kalau kami dianiaya, kami tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Karena tidak ada Tuhan lain. Kalau kami dikecewakan seolah-olah Tuhan meninggalkan kami tidak akan pergi ke Tuhan lain. Karena tidak ada Tuhan lain. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Tidak ada Tuhan selain Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Nggak ada. Jadi kami tidak akan menyembah Allah lain. Kami tidak akan pergi kepada Allah lain. Kami tidak akan menyembah yang bukan Allah kami. Apapun yang mau terjadi. Ada yang ragu-ragu. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia bilang kepada mereka, sekarang kuasa itu ada di tangan saya. Di sorga dan di bumi. Cuma Tuhan Yesus yang punya kuasa di sorga dan di bumi. Yang lain tidak punya. Cuma Yesus yang punya kuasa itu. Dia punya kuasa di sorga. Dia punya kuasa di bumi. Cuma Yesus. Yesus yang mengatur semuanya. Yesus yang mengatur, bahkan mengatur hidup kita setiap saat. Hidup yang paling kecil. Mungkin kita lupa kita sedang bernafas. Tetapi Alkitab bilang nafas itu dari Tuhan. Kita melupakan itu. Nanti kalau kita udah keselak, sudah nggak bisa nafas, baru kita ingat, aduh Tuhan, ya Tuhan tolong. Ya Tuhan tolong. Tapi kalau nafas normal, pernah nggak minta tolong waktu saudara lagi nafas normal? Lagi normal nih jalan. Tuhan tolong supaya nafas tetap normal ya. Kecuali tadi baru ada pengalaman nafas sesak. Itu nafas, hidung tersumbat. Nah itu kan sampai salah dengar itu yang pendetanya. Sudah meninggal, dibilang sudah meninggal.
Gimana keadaan Bapak? Sudah meninggal? Dibilang sudah meninggal. Lalu Tuhan bilang apa karena dia punya kuasa? Pergilah. Karena itu, karena aku sudah punya kuasa di sorga dan di bumi, karena itu, kalau Tuhan punya kuasa, karena itu, aku punya kuasa di sorga dan di bumi, sudah diberikan kepadaku oleh Bapa, penderitaanku selesai, merendahkan diriku selesai sekarang. Saya bukan lagi manusia yang bisa kamu aniaya, saya bukan lagi manusia yang bisa kamu hina, saya bukan manusia yang bisa kamu sangkali sekarang, bukan. Sekarang aku punya kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, kalau kita punya Tuhan yang punya kuasa di bumi, karena itu. Apa karena itunya? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kenapa? Karena dikatakan di situ, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, begini. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, ada dua itu. Karena itu. Yaitu yang pertama, karena aku sudah punya kuasa di sorga dan di bumi, aku yang berkuasa atas sorga dan bumi. Karena itu pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pergi. Karena ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Kesudahan zaman. Masih ingat nggak yang saya katakan kepada saudara dalam renungan-renungan pada waktu-waktu yang lalu? Yaitu begini, saudara percaya nggak? Yesus menyertai saudara sampai kesudahan zaman. Percaya nggak? Percaya? Percaya ya? Yang di rumah percaya ya? Semua percaya ya? Yaitu bahwa Yesus menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Tapi tahu nggak konteksnya itu soal apa sih sebenarnya? Tuhan akan sertai engkau kalau engkau pergi menjadikan semua bangsa murid. Bisa ngerti nggak? Itu konteksnya. Di sini. Tuhan akan sertai engkau kalau engkau pergi menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dilakukan nggak sama murid-murid itu? Mereka membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan dilakukan? Iya, dilakukan ya. Karena ini kan firman Tuhan. Dilakukan. Mereka sudah pergi dan melakukan itu. Lalu apa yang terjadi dengan mereka? Petrus bahagia nggak hidupnya? Diberkati nggak? Yang apa namanya, dia boleh pakai jubah indah, dia boleh pakai jubah indah, lalu apa lagi? Boleh pakai sepatu mahal, boleh duduk di kursi empuk, tidur di ranjang yang indah, karena Yesus punya kuasa di sorga dan di bumi. Apakah Petrus seperti itu? Tidak. Petrus itu disebut apa sih? Rasul, pemimpin para rasul, kira-kira gitu ya. Ya. Yohanes disebut sebagai apa? Murid yang paling dikasihi oleh Tuhan Yesus, oke? Apakah Yohanes sebagai murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus ketika mereka pergi memberitakan firman, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, apakah mereka hidup nyaman? Donasi cukup? Itu kalau di GA maksudnya. Apakah Petrus dan Yohanes, karena mereka punya Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi, lalu mereka pergi dan disertai Tuhan, apakah mereka hidup nyaman, punya rumah yang bagus, ya, punya alat untuk menunjang pelayanan yang bagus, punya keluarga yang bahagia, punya apa? Teman-teman yang senantiasa menyokong mereka, apakah mereka punya itu? Saudara tahu kan Petrus kan? Dia mati dengan cara disalib, ya kan? Tapi kepalanya
Di bawah ketika dia bilang saya tidak layak. Saya bersyukur karena Tuhan katakan pada saya, Petrus, engkau akan mati. Tapi saya tidak layak mati seperti Tuhan saya. Karena saya menyangkali Tuhan. Dan saya meninggalkan Tuhan. Jadi salibkan saya terbalik. Itu Petrus. Lalu ada Yohanes. Saudara tahu Yohanes murid yang paling dikasihi Tuhan. Saudara baca di kitab Yohanes, akan selalu dikatakan itu. Dan murid yang dikasihi itu Yohanes maksudnya. Saudara tahu Yohanes matinya seperti apa? Pertama dia digoreng. Dimasukin di penggorengan. Waktu itu minyak goreng tidak terlalu mahal, Ibu Yosi, waktu itu. Kalau sekarang kan mahal. Ya. Kalau dulu tidak terlalu mahal, jadi Yohanes itu dimasukkan ke situ, tapi karena dia bukan ikan dan bukan tempe, jadi dia nggak mati. Tidak mati si Yohanes, sudah digoreng. Saya memakan ikan goreng panas aja, susah. Yohanes digoreng, nggak mati dia. Lalu diambil dengan tubuh yang sudah cacat, dibuang ke Pulau Patmos, dan mati tua sendirian di sana kesepian. Kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara pilih mana? Diberkati Tuhan atau menjadi berkat? Saudara pilih mana? Saya pilih mana? Diberkati Tuhan atau menjadi berkat? Kalau bisa dua-dua ya. Diberkati dan jadi berkat. Bagaimana bisa saya diberkati, Pak? Bagaimana bisa saya mau jadi berkat kalau saya tidak diberkati? Mesti diberkati dulu dong. Nah, itu kan yang gereja-gereja sekarang kan. Pendeta mesti parlente supaya menunjukkan bahwa jemaatnya diberkati. Bagaimana mau jadi berkat pendetanya nggak diberkati? Ya kan? Jadi pendeta mesti diberkati dulu supaya jemaat hidup dalam berkat Tuhan, iya kan? Syukur, saya bersyukur, perut gede tapi bapak-bapak perutnya biasa-biasa aja. Berarti bapak kurang diberkati. Ya kan? Kurang diberkati. Makanya saya diminta jadi pembicara kemarin yang untuk ulang tahun GAA itu. Saya rasa lucu, ketawa, tapi itu dari mana mereka pikir saya bisa? Saya itu nggak bisa, Ibu. Saya bilang ke panitia itu. Saya bisanya di BSD. Kalau di luar BSD saya nggak bisa. Apalagi nasional, nggak bisa saya. Kenapa? Karena saya nggak bisa jadi berkat. Nggak bisa. Tapi Pak, waktu itu saya pernah dengar Bapak khotbah. Itu Ibu saya dengar itu. Ibu dengar di mana? Di BSD, Pak. Ibu pernah datang di BSD? Pernah. Nah, kalau di BSD saya berani. Kalau di luar situ saya belum pernah berkhotbah loh di luar situ. Sudah pernah dengar nggak saya khotbah di situ? Belum, cuma di sini bisanya. Di luar situ belum pernah saya. Tapi saya mau menjadi berkat. Kalau bisa. Iya benar nggak? Kalau mau jadi berkat selalu pengen diberkati dulu kan? Ya benar nggak? Bagaimana saya mau jadi berkat kalau saya nggak diberkati? Sehingga konsep manusia itu, orang percaya itu adalah selalu jadi berkat kalau diberkati. Jadi yang pertama apa? Diberkati kan? Coba saudara lihat ke Kisah pasal 1. Kita sambung ke situ ya. Ceritanya sama sih sebenarnya. Kisah pasal 1 lalu ayat yang ke-6 dibilang gini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Apa janji Tuhan kepada murid-murid? Pergilah jadikan semua bangsa murid. Itu sesudah Petrus bertanya. Sesudah murid-murid bertanya, bukan Petrus, murid-murid. Jadi kenapa Tuhan bilang begini? Kepadaku diberi kuasa. Kepadaku sudah diberi kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa? Karena ada yang bertanya seperti ini. Tuhan ingat nggak Tuhan berkata seperti ini? Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Lalu Tuhan bilang, kalau engkau lihat orang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan, yang kusta ditahirkan, yang lumpuh berjalan, itu artinya kerajaan sorga sudah ada di antaramu. Ya. Tapi dia bilang, tapi anak manusia akan menderita, akan mati. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Kalau dia bangkit, nanti dia akan datang lagi. Dia bangkit dan menjadi raja.
Murid-murid ingat itu, saudara. Murid-murid sekarang mengerti, yang khotbah-khotbah lalu, murid-murid tidak mengerti bahwa Yesus akan mati dan bangkit. Ketika Yesus bangkit dan membuka pikiran mereka, mereka jadi mengerti apa yang Tuhan katakan. Mereka jadi mengerti apa yang Tuhan katakan dan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Mereka jadi mengerti, iya, Yesus akan mati, dia datang sebagai bayi lemah, tidak punya tempat meletakkan kepala, tidak punya apa-apa di dunia, dia hidup menderita, dan dia akan mati di tangan orang-orang berdosa, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit. Sekarang murid-murid tahu, karena Yesus menampakkan diri dan bilang, inilah aku. Lihatlah tangan dan lambungku, inilah aku. Murid-murid bilang, ini saatnya kita diberkati. Yesus sudah mati dan bangkit. Yesus sudah menampakkan diri, ini saatnya janji Tuhan tergenapi. Saudara suka nggak menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidup saudara? Itukah yang selalu ditunggu-tunggu? Tenang Ibu Yosi. Mulai bulan depan saya akan kasih Ibu Yosi 1 juta setiap bulan. Ibu Yosi bahagia? Kalau bisa minggu depan langsung bulan Juni. Emang benar sih sebenarnya. Ya kan? Lalu Tuhan bilang begini, JJ, nanti kita mau jalan-jalan lagi ke Ciawi. Bulan Juli, JJ mulai tanya tiap datang gereja, Pak Sony, ini bulan apa? Mei, J. Oh, setelah sudah bulan Juni, dia tanya, Pak Sony, ini bulan apa? Bulan Juni. Ini bulan apa? Bulan Juli. Tanggal? Suka begitu nggak kita? Kalau Tuhan janji nanti bulan depan saya berkati engkau. Kita suka menunggu itu nggak? Suka ya? Kita suka sekali menunggu itu. Apalagi yang janji Tuhan, dan Tuhan sudah berdiri bersama saudara. Waktu dalam kesedihan mereka sangat sedih, lalu Tuhan Yesus bilang, inilah aku. Mereka langsung bahagia, bersuka cita. Dan Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus bilang, ayo kita jalan ke gunung, ke Bukit Zaitun. Mari kita jalan ke sana, ambil jalan. Sampai di sana mereka duduk dan Tuhan bilang, jangan pergi kemana-mana sampai Roh Kudus turun atasmu. Lalu mereka jadi ingat seperti ini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan, menderita sudah kan? Sudah lahir di kandang binatang sudah kan? Sudah lari ke Mesir sudah kan? Sudah dihina oleh orang Yahudi sudah kan? Sudah semua kan, dan sudah dicambuk, dipukuli di hadapan Pilatus, di hadapan Herodes, di hadapan Kayafas sudah kan? Sudah mati kan Tuhan, sudah bangkit sekarang kan Tuhan, berarti tinggal satu yang belum. Kan Tuhan janji, saya tidak membuat ini janji saya. Saya cuma mau mengingatkan Tuhan pada janji Tuhan. Bukankah banyak orang percaya berdoa seperti itu? Kami tuntut janjimu. Tuhan sudah mati di kayu salib, sudah menderita, sudah bangkit, dan sekarang ada bersama-sama dengan kami. Tinggal satu Tuhan. Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah Tuhan sekarang saja dirikan kerajaan itu? Karena semua sudah dilewati Tuhan. Tinggal sekarang. Dan kami akan menerima berkat dari situ. Kami akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi Israel. Bukankah mama saya pernah bilang pada Tuhan, bertaruhlah anak saya satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Bukankah saat ini harus seperti itu Tuhan? Saudara, salah nggak murid-murid bertanya begitu? Bagi orang yang sungguh ingin berkat bilang nggak salah, itu kan dia kan nggak janji. Dia kan nggak apa-apa, dia kan cuma tanya, Tuhan boleh nggak sekarang? Pintar sekali kan manusia kan, pura-pura nanya tapi nuntut. Pernah nggak bilang begitu? Pura-pura bertanya, tapi sebenarnya nuntut. Nah, kalau nggak disetujui, pura-pura bertanya, jadi nggak apa-apa ya? Ya udah dia nggak apa-apa kan? Marah tapi. Ya, Tuhan maukah engkau pada masa ini kau memulihkan? Saudara lihat, setelah Tuhan Yesus mendengar itu, dia bilang gini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kamu nggak perlu tahu itu kerajaan itu. Sebab kalau saya janji saya mati dan bangkit sudah terjadi, bagaimana mungkin janji saya mendirikan kerajaan itu tidak terjadi? Jadi kamu nggak usah tanya itu. Sekarang tolong ingat tugasmu. Apa?
kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung. Nggak usah tanya tentang berkat. Saya sudah janji loh. Tolong ingat, saya mati dan bangkit. Saya sudah genapi itu. Bukankah janji saya yang lain akan saya genapi? Engkau nggak usah tuntut saya tentang janji saya, itu kata Tuhan. Engkau tidak usah tuntut. Saya tidak marah engkau menuntut janji saya. Tidak. Tapi kalau saya menggenapi janji saya, itu bukan karena engkau tanya pada saya. Itu bukan karena engkau bertanya, Tuhan bukankah sekarang waktunya? Enggak. Karena itu ditentukan oleh Bapa. Saya pernah jawab pertanyaan ini. Katanya Tuhan Yesus itu Tuhan. Kok dia nggak tahu kapan dia datang? Pernah kan dengar itu kan? Kalau dia Tuhan, kenapa dia nggak tahu kapan dia datang? Ini jawabannya. Engkau tidak perlu tahu, yang tahu itu cuman Bapa. Kamu nggak perlu tahu. Kamu hidup aja normal ya. Ya, kamu hidup aja ya. Ya, pergilah jadi saksi ya. Orang percaya itu hanya perlu hidup normal untuk menjalani hidupnya dalam berkat Tuhan. Biasa. Ada saat kamu sakit, ada saat kamu sembuh. Benar nggak? Apakah itu cuma orang Kristen? Orang bukan Kristen juga begitu kan? Apakah cuma orang Kristen yang tidak diberkati? Merasa tidak diberkati? Ya kok kenapa begini ya? Apakah orang bukan Kristen juga begitu nggak? Ada nggak orang bukan Kristen mengeluh? Hidupnya menderita? Susah. Ada? Ada. Orang Kristen menderita juga? Sama. Orang Kristen kena COVID juga? Iya. Orang tidak Kristen, lebih banyak mana sih yang kena COVID nih sebenarnya? Orang Kristen atau bukan Kristen? Nggak dihitung ya. Oh, kalau kami mah nggak akan kena. Kena kita. Ya kan? Kena. Sama. Sembuh nggak? Sembuh. Malah kalau nggak kena COVID, Pak Temi nggak tahu bahwa bawang putih sama apel rasanya sama. Coba tanya dia. Waktu Pak Temi kena COVID, dia bilang ke saya, Pak Soni, saya baru ngerti ternyata apel sama bawang putih rasanya sama. Ya benar ya? Sama ternyata rasanya. Itu kalau kena COVID. Kalau nggak ada COVID, mau makan bawang putih nggak ente? Enggak, apel aja. Benar ya? Sama ya? Kenapa ada orang Kristen yang menderita? Kalau berarti Pak, kalau jadi orang Kristen harus menderita ya? Iya benar nggak gitu? Karena kita bilang katanya gitu. Petrus menderita, mati dibunuh. Yohanes, semua rasul-rasul, saudara cari di Google. Itu teman saya, pinter banget Google itu. Saudara cari di situ cara mati atau matinya para murid. Semua itu mati menderita. Kasihan ya? Kalau gitu saya nggak mau dipilih jadi murid. Nah, saudara gini, dipilih jadi murid aja mati menderita kan? Padahal kan murid, apalagi dipilih jadi diaken. Dipilih jadi murid, eksekusi. Apalagi dia jadi diaken. Enggak, diaken yang pertama dibunuh loh itu, Stefanus. Dan dari batu itu diaken loh. Mati Stefanus. Tapi Stefanus bilang begini, pas dia lihat ke atas, Tuhan lagi berdiri dan sedang begini ke dia, memberi hormat padanya. Engkau anak yang baik. Apalagi koordinator. Murid mati menderita kok. Kecuali pendeta GABSD. Itu diberkati terus dia. Iya kan? Diberkati dia. Makanya, aduh. Saya pernah bilang di saudara satu waktu datang polisi di sini. Lalu dia bilang yang beribadah saya bunuh di sini. Jadi kalau mau lari. Saudara mau tinggal apa lari? Tiba-tiba polisi, bukan polisi Indonesia, polisi dari Cina kali itu mana. Datang lalu bilang, yang tidak mau keluar saya bunuh di sini. Yang ada di ruangan ini, yang mau umur panjang silakan keluar, jangan beribadah di sini. Kalau Anda beribadah di sini, saya tembak. Ada yang mau tinggal nggak? Kalau sekarang bilang, saya tinggal Pak. Tapi baru bunyi, iya sih. Kalau kita enak, lari, rata. Kalau di balik papan, lari jurang. Jadi mereka 2 kali mati, udah mati di jurang, mati tembak. Ada yang nggak mau lari? Kalau sudah nggak bisa lari, kalau dia di situ, saudara mau lari mana? Lari, saya tembak.
Kita bilang, ya, tembak aja kalau mau tembak. Asal tembak langsung mati, Pak. Jangan ditembak di bahu. Tembak sini, langsung mati. Jangan di sini dulu, baru sini dulu. Oh, lama banget sakitnya itu. Iya kan? Apakah orang Kristen menderita terus sepanjang hidupnya? Saudara pernah menderita? Pernah. Menderita dalam hal apa? Sakit gigi. Kalau sakit gigi, aduh Tuhan, kok begini nih gigi? Lalu waktu gigi sehat, makan macam-macam kayak orang Israel. Daging lo makan bisa-bisa. Pas sakit gigi, baru bilang, Tuhan sakit gigi. Pernah menderita kan semua kan? Atau sampai hari ini masih menderita kan? Ada yang masih menderita nggak sekarang? Masih, Pak. Datang sini aja menderita. Harusnya ini jalan-jalan, kan hari libur. Itu jemaat lain kali ada kemana-mana, GABSD aja yang... Ini bisa ditegur loh kita ini. Ini GABSD mengadakan ibadah pada kenaikan Tuhan Yesus. Ditulis lagi di situ. Ini main bikin masalah aja dia. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus. GAA nggak ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bisa dipanggil Pak Pendeta ini kalau begini habis ini. Sudah nggak mau jadi pembicara lagi. Ada kan yang begitu kan? Untuk tanggal 25 Desember jangan bikin ibadah. Kenapa? Dosa itu. Nah ini ibadah Natal ini. Ini ibadah Natal GABSD tapi tanggal 26 Mei. Jadi ntar selamat Natal kan hijau. Masih menderita sampai sekarang? Kalau boleh jangan menderita ya. Tuhan, jika Tuhan berkenan jangan menderita. Kalau Tuhan berkenan jangan menderita. Tapi enggak ada di dunia ini enggak. Enggak ada orang di dunia ini pas lahir bahagia terus sampai mati. Enggak ada. Enggak ada juga di dunia ini orang pas lahir menderita terus sampai mati. Enggak ada. Saya punya saudara sepupu, dia nggak bisa bilang R. Jadi kalau R dia bilang R. Saya sampai panggil sini dia, namanya Alex. Sini Alex. Coba kamu buka mulut, dia buka mulut. Lidah kamu keluarin, pendek lidah kamu. Kamu nggak bisa bilang R, enggak. Coba kamu bilang R. Nggak bisa bilang R, nggak bisa. Cuma R dia. Terus saya tanya, kamu menderita nggak? Enggak. Kok saya dengar kamu menderita? Kalau roti kamu bilang roti. Lari-lari, ular lari lurus, nggak bisa dia. Dia nggak bisa. Menderita kamu ya? Enggak. Lalu saya kena lari-lari karena saya godain dia. Kamu kan nggak bisa bilang lalu saya ketabrak di benjol kepala saya. Lalu dia tanya, kamu menderita nggak Son? Sakit lah. Nah saya nggak sakit, nggak bisa bilang kamu ketabrak sakit. Yang menderita siapa? Bukankah orang percaya lebih berharap supaya Tuhan berkati? Karena Tuhan punya kuasa di sorga dan di bumi. Menjadi orang Kristen mau diapain sama Tuhan? Coba. Sebagai orang percaya mau diapain sama Tuhan? Tahu nggak orang GA itu suka apa? Coba pernah dengar nggak? Khotbah di mana-mana atau di mana-mana orang GA itu selalu bilang apa? Kalau engkau percaya engkau masuk. Jadi yang paling disukai orang Kristen ada orang percaya adalah masuk surga. Sudah mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang nggak? Nggak mau. Padahal katanya masuk surga. Pasti masuk. Pasti Pak. Ngomong. Percaya Tuhan Yesus Ibu Upi. Percaya. Nah, ini persekusi ini satu. Diusir dari kampung karena jadi percaya Tuhan Yesus. Tapi nggak ada video dia. Nanti kita bikin video. Bagaimana dia datang di kampung lalu bilang kamu tidak boleh di sini karena kamu bukan lagi agama dengan kami. Kamu pergi dari kampung ini. Lalu Ibu Upi waktu itu pergi ke kampung mana? Kampung yang satu. Pindah kampung. Tapi balik lagi di situ. Kenapa Ibu Upi balik lagi? Saya sayang sama keluarga saya. Itu orang Kristen. Ya, itu orang Kristen. Saudara, ini soal menderita lagi. Dibilang sama Tuhan, kamu akan menderita, akan dianiaya, seperti domba di tengah serigala, tetapi ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir. Bukankah itu yang harus kita pegang? Oh, orang anugerah. Coba kalau menginjil. Baru ketemu Yemi. Nama siapa? Yemi. Percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya. Kalau pasti masuk surga enggak? Belum tahu. Oh, neraka. Neraka. Ada kan pelajaran itu di Balikpapan ya, Ibu? Ada seminar ya. Masuk neraka. Enggak percaya Tuhan Yesus. Ini dong. Coba tanya. Coba kamu tanya ke saya. Lalu Yemi tanya. Papo, yuk masuk percaya Tuhan. Percaya. Kalau mati masuk surga. Ini orang. Pasti masuk surga. Benar kan pasti masuk surga kan? Tapi berani nggak langsung ke surga? Berani?
Kalau sakit dikit, jangankan sakit dikit, 2 tahun lalu waktu mulai COVID, nggak ada tuh yang berani datang di sini. Malah kita berdebat di PA, di apa namanya WA. Mesti taat pada pemerintah. Udah begitu orang yang taat pada pemerintah gereja lain. Ya kan? Baru mau COVID aja udah gemetar. Belum sampai datang polisi. Tapi kan mesti pakai hikmat. Nah sekarang pakai hikmat. Mau datang lagi nggak? Kenapa Tuhan nggak buat kita langsung masuk surga saja? Kenapa Tuhan tidak buat kita percaya dan langsung masuk surga? Kenapa? Karena dia mau tunjukin bahwa aku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Aku menyertai kamu sampai akhir. Kalau langsung mati, bagaimana kita mau rasakan Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman? Gimana? Hah? Yang kedua adalah, kenapa dia tidak kita bawa kita ke surga? Karena ada yang ini. Aku akan berkati kamu, penuhi kamu dengan Roh Kudus. Ada nggak Roh Kudus di sini? Ada Roh Kudus. Bagaimana kita mau nikmati penyertaan Roh Kudus kalau kita langsung mati masuk surga? Dan yang berikut adalah jadikan semua bangsa murid. Kamu harus jadi saksi di Yerusalem dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana kita mau jadi saksi kalau kita langsung masuk surga? Boleh bangga menjadi orang percaya yang masuk surga. Tapi tolong bangga menjadi orang percaya yang pegang janji Tuhan. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan sulit sekalipun. Tuhan akan selalu sertai. Saudara percaya janji itu? Satu waktu dia akan datang lagi. Sebagaimana kamu lihat dia naik, dia akan turun lagi. Itu dia bilang kepada orang Israel kan? Dia akan turun lagi di sini, dia akan menjejakkan kakinya di sini, di Bukit Zaitun. Tapi satu saat kita akan diangkat Tuhan. Pada saat kita sedang menikmati diberkati oleh Tuhan. Pada saat kita sedang menikmati dijaga oleh Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan akan datang jemput kita. Karena dia sudah ada di surga sekarang. Jangan pernah takut. Ada penderitaan, tapi ada satu hal yang paling luar biasa. Kepadaku sudah diberi kuasa di surga dan di bumi. Dalam hal apapun, tetaplah percaya pada Tuhan. Dan berdirilah teguh di atas Injil kasih karunia. Mari kita berdoa.